Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini di video ini kita akan melanjutkan pembahasan masih dengan Perda nomor 1 tahun 2015. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bab 2 tentang ketertiban dan bab 3 tentang peran serta masyarakat. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan mewujudkan upaya optimalisasi, upaya preventif penegakan peraturan daerah. Warganers, pasti sudah nggak asing mendengar Satpol PP menertibkan pedagang kaki lima, Satpol PP menggusur bangunan liar, dan lain sebagainya. Nah, penertiban tersebut bukan tanpa dasar loh, akan tetapi sudah diatur dalam peraturan daerah yang berlaku. Sebagai aparat penegak hukum yang berada di bawah pimpinan pemerintah daerah, Satuan Polisi Pamong Praja wajib melakukan penertiban sesuai dengan SOP secara tegas dan humanis. Lalu, apa saja penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP? Di antaranya adalah penertiban pedagang kaki lima, PGOT, ODGJ, reklame, penertiban izin usaha, izin bangun-bangunan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum. Di video kali ini kita akan membahas 3 jenis penertiban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Buat teman-teman yang mau mendengarkan penjelasan mengenai penertiban-penertiban yang lain, silakan request di kolom komentar ya. Yang pertama, penertiban pedagang kaki lima. Penertiban ini diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 di pasal 2 poin A, B, D, dan P yang berbunyi, untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di ruang milik jalan, setiap orang atau badan dilarang: A. Mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum kecuali telah mendapatkan izin dari bupati atau pejabat berwenang. B. Berdagang, menyimpan atau menimbun barang, bahan bangunan atau sejenisnya di atas parit, di jalan atau bahu jalan, jembatan atau di bawah jembatan, dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya dan dapat mengganggu pengguna jalan. D. Mendirikan bangunan atau kios atau rombong dan berdagang di trotoar atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fungsi trotoar. P. Melakukan penjemuran barang-barang di bahu jalan. Nah, jadi jelas ya warganers, pasalnya ada, poin-poinnya juga sudah jelas. Dilanjutkan di pasal 4 poin A, C, dan E yang berbunyi, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan dan kenyamanan lingkungan, setiap orang atau badan dilarang: A. Mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya kecuali telah mendapatkan izin dari bupati atau pejabat berwenang. C. Berusaha atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau atau tepi saluran kecuali mendapatkan izin dari bupati atau pejabat berwenang. E. Mendirikan bangunan atau kios atau rombong dan berjualan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan atau berubahnya fungsi jalur hijau. Buat warganers yang lupa, di video sebelumnya kita sudah bahas tentang jalur hijau. Apa itu jalur hijau? Jalur hijau adalah fasilitas-fasilitas umum seperti taman dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat di penjelasan bab 1 ketentuan umum di video sebelumnya. Kita lanjut ke penjelasan kedua tentang penertiban reklame. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 di pasal 4
poin L, M, dan N dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan dan kenyamanan lingkungan, setiap orang atau badan dilarang poin L menyebarkan selebaran, brosur, pamflet, atau sejenisnya di sepanjang jalan umum, kecuali telah mendapatkan izin dari instansi berwenang. Poin N dijelaskan bahwa dilarang memasang kain bendera atau kain bergambar maupun segala bentuk reklame atau sejenisnya di sepanjang jalan, kecuali di tempat yang telah ditentukan untuk itu dan atau telah mendapatkan izin dari bupati atau pejabat berwenang. Poin N disebutkan bahwa dilarang memasang kain bendera atau kain bergambar maupun segala bentuk-bentuk reklame atau sejenisnya pada rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon pelindung ataupun bangunan lain, fasilitas umum, fasilitas pendidikan, dan fasilitas sosial. Dilanjutkan pada pasal 10 poin D. Setiap orang atau badan dilarang mendirikan papan reklame dan atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari bupati atau pejabat yang berwenang. Ketiga, penertiban PGOT atau pengemis gelandangan dan orang terlantar. Pada peraturan daerah ini dijelaskan di pasal 9 poin A, B, C, dan D. Disebutkan bahwa pemerintah daerah melakukan penertiban terhadap A. Tunas sosial yang bertempat tinggal di tempat yang bukan peruntukannya dan melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. B. Anak jalanan yang mencari penghasilan dan atau meminta-minta di persimpangan jalan, lampu lalu lintas, dan fasilitas umum lainnya. C. Setiap orang atau badan yang menghimpun dan atau berkoordinasi dengan tunas sosial untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta atau mengamen. D. Setiap orang atau badan yang meminta dana dari masyarakat untuk dimanfaatkan kegiatan tertentu yang meresahkan masyarakat tanpa izin dari bupati atau pejabat berwenang. Demikian penjelasan tentang 3 penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Brebes. Baik warganer, setelah mengetahui tentang jenis-jenis penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Brebes, tentu tidak afdol namanya ketika peraturan ditegakkan oleh aparat penegak hukum namun tidak didukung oleh masyarakat. Untuk itu perlu adanya pengetahuan tentang peran serta masyarakat sehingga penegakan peraturan daerah dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini dijelaskan di bab 3 tentang peran serta masyarakat pasal 11 Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2015. Pasal 11 berbunyi, yang pertama, masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk berperan serta dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum. Poin kedua, wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa laporan kepada Satuan Polisi Pamung Praja apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Jadi jelas ya warganers, ketika warganers menjumpai perilaku melanggar perda, maka buatlah laporan kepada Satuan Polisi Pamung Praja karena kami bergerak berdasarkan laporan atau aduan masyarakat. Ketika tidak ada pengaduan masyarakat, maka penegakan peraturan daerah tidak mungkin bisa berjalan dengan optimal. Poin yang ketiga, jika
Jika pelaku pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka wajib menyerahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja. Kita lanjut ke poin keempat. Pemerintah daerah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3. Yang kelima, masyarakat memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja jika ada indikasi dijadikannya rumah pribadi atau tempat tinggal dan atau tempat usaha yang digunakan untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum. Jadi jelas ya, peran serta masyarakat adalah untuk mendukung upaya penegakan peraturan daerah demi tercapainya ketentraman dan ketertiban umum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.